Baik, selamat sore Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saat ini saya akan memaparkan materi mengenai kompetensi tenaga promosi kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Puspita Sari SKM MKes. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Christine Syanturi dengan NIM N1A 120-120 dari kelas 3F. Adapun topik pembahasan yang akan saya paparkan pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama mengenai pengertian tenaga promosi kesehatan, yang kedua mengenai ruang lingkup profesi, yang ketiga mengenai sistematika standar kompetensi promosi kesehatan, dan yang keempat mengenai standar kompetensi tenaga promosi kesehatan. Baik, langsung saja masuk ke materi pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian tenaga promosi kesehatan. Promotor atau pendidik kesehatan adalah pekerja atau sumber daya manusia, termasuk di dalamnya adalah pejabat fungsional penyuluh kesehatan masyarakat, baik yang terampil maupun ahli yang menjalankan tugas-tugasnya berdasarkan pendidikan atau keterampilan spesifik yang komprehensif dan memiliki sertifikat resmi dari organisasi profesi perkumpulan atau PPKMI. Pejabat fungsional promosi kesehatan masyarakat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan promosi kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya mengenai ruang lingkup profesi. Ruang lingkup kegiatan profesi diantaranya adalah yang pertama, menciptakan lingkungan dan suasana yang kondusif untuk mendukung promosi kesehatan. Yang kedua, menggalang kemitraan berdasarkan prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan saling memberi manfaat. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan dengan memberikan pelatihan di bidang promosi kesehatan. Yang keempat, mendorong dan memperkuat gerakan di masyarakat. Yang kelima, memperjuangkan kebijakan yang mendukung kesehatan. Dan yang terakhir, reorientasi pelayanan kesehatan dengan melakukan pengkajian atau penelitian perilaku masyarakat, baik yang berhubungan dengan kesehatan atau tidak. Selanjutnya yaitu mengenai sistematika standar kompetensi promosi kesehatan. Standar kompetensi tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku terdiri atas 6 area kompetensi yang diturunkan dari gambaran tugas, peran, dan fungsi dari profesinya. Setiap area kompetensi ditetapkan definisinya yang disebut dengan kompetensi inti. Setiap area kompetensi dijabarkan menjadi beberapa komponen kompetensi yang dirinci lebih lanjut menjadi kemampuan yang diharapkan di akhir pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di samping. Standar kompetensi tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku ini dilengkapi dengan daftar bahasan, daftar masalah, dan daftar keterampilan. Fungsi utama ketiga daftar tersebut sebagai acuan bagi institusi pendidikan dalam mengembangkan kurikulum institusional. Selanjutnya ada mengenai standar kompetensi tenaga promosi kesehatan. Yang pertama yaitu area kompetensi. Kompetensi dibangun dengan fondasi yang terdiri atas profesionalitas yang luhur, mawas diri dan pengembangan diri, serta komunikasi efektif dan ditunjang oleh pilar berupa pengelolaan informasi, landasan ilmiah ilmu promosi kesehatan, keterampilan, dan pengelolaan masalah kesehatan. Area kompetensi disusun dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, profesionalitas yang luhur, mawas diri dan pengembangan diri, kepemimpinan dan komunikasi efektif, aplikasi ilmu promosi kesehatan, keterampilan teknis promosi kesehatan, dan landasan kesehatan masyarakat. Kompetensi tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku dibangun dengan landasan etika profesi dan pengetahuan promosi kesehatan yang meliputi kemampuan dalam siklus pemecahan masalah, penelitian, pembiayaan, dan kebijakan berwawasan kesehatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai komponen kompetensi. Komponen kompetensi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu area profesionalitas yang luhur, yang meliputi berketuhanan yang Maha Esa atau yang Maha Kuasa, bermoral,
bersungguh-sungguh dan disiplin dalam bekerja, sadar dan taat terhadap hukum yang berlaku, jujur dalam bertindak dan berbicara, menghargai budaya dan kebijakan lokal, bertindak sesuai dengan etika profesi tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Yang kedua, area mawas diri dan pengembangan diri yang meliputi memiliki kemampuan untuk berkaca diri atau introspeksi atas akibat yang akan terjadi atas tindakannya. Yang kedua, bersikap hati-hati dalam bertindak atau berucap agar tidak menimbulkan akibat buruk bagi orang lain. Kemudian memiliki pandangan yang luas dan terbuka dan mawas diri terhadap perkembangan teknologi maupun pemikiran terkini, memiliki fleksibilitas dalam berpikir dan tidak terjebak dalam pemikiran yang sempit, berpikir positif untuk terus-menerus belajar dan memperbarui pengetahuannya tentang perilaku hidup sehat, dan yang terakhir mengembangkan pengetahuan dan teknologi promosi kesehatan. Yang ketiga, mengenai area kepemimpinan dan komunikasi efektif yang meliputi mempengaruhi anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama, mengoordinasikan dan mendelegasikan kerja dan bertanggung jawab terhadap tim, mempertahankan komitmen dan motivasi anggota kelompoknya, menjadi agen perubahan di masyarakat dalam mempromosikan kesehatan, berkomunikasi efektif secara interpersonal dengan individu dan keluarga, berkomunikasi efektif dengan mitra kerja, berkomunikasi efektif dengan masyarakat, serta mengakses dan menilai informasi dan pengetahuan. Yang keempat yaitu mengenai area aplikasi ilmu promosi kesehatan, yang meliputi sejarah dan konsep promosi kesehatan, determinan sosial dari perilaku sehat, pendekatan dan strategi dalam promosi kesehatan, metode promosi kesehatan, serta promosi kesehatan dalam berbagai tatanan. Yang kelima yaitu mengenai area keterampilan teknis promosi kesehatan yang meliputi menerapkan komunikasi, informasi, dan edukasi dan strategi komunikasi perubahan perilaku, menerapkan pemberdayaan masyarakat dalam pembentukan perilaku sehat dan memandirikan masyarakat dalam menjaga kesehatannya, kemudian menerapkan kemitraan dengan kelompok potensial, dan yang terakhir menerapkan advokasi peraturan ke arah kebijakan berwawasan kesehatan. Selanjutnya yang keenam yaitu mengenai area landasan kesehatan masyarakat yang meliputi melakukan kajian kebutuhan perubahan perilaku sehat di tingkat individu, keluarga maupun masyarakat, melakukan analisis kajian pembiayaan program promosi kesehatan, melakukan perencanaan dan analisis pembiayaan promosi kesehatan, melakukan perencanaan yang efektif dan efisien untuk intervensi perubahan perilaku sehat, serta terakhir melakukan evaluasi dan penelitian terkait intervensi perubahan perilaku. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya paparkan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya.